Halo semuanya, balik lagi di Brothers Talk. Ini episode keberapa gue lupa gitu ya, karena gue juga udah beberapa hari nggak bikin video. Seharusnya kemarin pas apa pas Liga Champion gue bikin video, cuman nggak sempat ya. Nggak sempat karena emang badan gue lagi kurang sehat dan ada banyak banget kesibukan yang gue jalanin di minggu ini. So, oke, tanpa lama-lama lagi kita lanjut bahas. Kayak pembahasan pertama, mungkin gue pengen ngomongin ya kekalahan Arsenal dari Inter gitu ya, 1-0. Oke lah, itu skip aja karena memang Arsenal jelek main ya gitu, bodoh banget gitu, karena memang butuh banget striker gitu ya. Mereka create peluang cukup banyak tapi gak menghasilkan satu gol pun. Ya dua-dua bermain kurang bagus, tapi menurut gue Inter ya memang bermain seperti itu, jadi wajar aja buat gue. Tapi ngeliat Arsenal yang memang nggak bisa memanfaatkan peluang yang cukup banyak, itu agak sedikit mengecewakan sih buat gua. Sekarang kita bahas aja lah Premier League yang baru selesai. Kebetulan gue ini tag setelah pertandingan Chelsea lawan Arsenal yang nanti akan kita bahas. Oke, mungkin kita bahas dulu di pertandingan uh, Brighton lawan Manchester City. Ini sebenarnya nggak begitu mengejutkan. Akhirnya Manchester City kalah 4 kali secara beruntun di semua kompetisi, baik itu di apa di Premier League sebelumnya, terus juga di Carabao Cup dan juga di Champions League kemarin gitu ya. Mereka kalah dibantai oleh Sporting Lisbon yang notabene adalah pelatih Lisbon adalah calon pelatih rivalnya Manchester City atau Manchester United. Dan yang gue nonton kebetulan Brighton lawan Manchester City kemarin gitu ya sebenarnya, dan gue ngelihat Brighton memang luar biasa. Gue selalu bilang bahwa Brighton ini di babak pertama kadang suka ampas banget, dan itu memang terbukti. Kalah 1-0 di babak pertama berkat golnya Haaland, tapi di babak kedua mereka benar-benar bermain cukup berani gitu. Menurut gue itu adalah salah satu pendekatan yang cukup berani dari tim sekelas Brighton gitu untuk melawan Manchester City. Golnya juga dari siapa gue lupa, dari Joe Pedro dan Matt O'Reilly gitu. Joe Pedro pas pas masuk gitu ya, karena dia menjadi pemain pengganti, dia mencetak gol gitu. Yang gue lihat sih secara skema dan juga pressingnya cukup luar biasa dari Brighton ini, sehingga memang agak kewalahan juga Manchester City. Nah menurut gue memang cara yang seperti ini yang perlu dilakukan oleh tim-tim atau tim-tim yang melawan sama Manchester City. Pendekatannya itu harus benar-benar berani nge-press gitu, karena harus ambil resiko, nggak bisa lo terus-terusan bertahan gitu. Nah ditambah lagi yang menarik, Pep Guardiola memainkan Pusi gitu ya, yang sebelumnya main juga di Sporting Lisbon dan dia kalah cukup banyak. Tapi yang gue lihat Pusi main lawan Brighton ini cukup oke gitu ya, cukup baik, cukup mulai kelihatan dewasa ya. Tapi memang namanya pemain muda gitu ya, jadi nggak bisa terus-terusan konsisten juga, apalagi dia sendirian di lini belakang gitu. Ya kita tahu lah Brighton punya striker yang cukup cepat gitu, dan akhirnya memang terbukti Brighton menang 2-1. Ini gue gak ngerti sama Pep Guardiola, dia ini bercanda atau kayak gimana gitu ya, karena di benchnya ya kelihatan banyak pemain yang memang lebih potensial untuk bisa dimainkan, tapi gue nggak ngerti kenapa dia memainkan pemain-pemain kayak Rico Lewis terus Pusi gitu ya, dan mencadangkan KDB yang notabene baru sembuh dari cedera. Ya mungkin pengen menghilangkan ketergantungan terhadap KDB, cuman itu nggak berhasil. Phil Foden juga nggak begitu works gitu ya. Savinho bermain bagus, cuman kadang decision makingnya masih masih raw gitu ya, jadi masih belum seoke Mahrez gitu, meskipun dia sama-sama menggunakan nomor 26. Jadi ini happy buat gue, City kalah 2 kali secara beruntun di Premier League gitu. Ya ini tandanya mungkin ya seharusnya bukan City sih yang juara di musim ini. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Berikutnya ada Liverpool yang menggila gitu. Liverpool makin gak bisa ditahan. Dia menang 2-0 lawan Aston Villa, dan lagi-lagi tidak lain dan tidak bukan ada Mohamed Salah.
dia menyumbang 1 gol dan 1 assist, 1 asisnya untuk Nunes gitu ya, dan gol terakhir di menit 84 Mohamed Salah. Jujur gue nggak nonton karena ini main lumayan lumayan pagi di jam 3 gitu, after pertandingan lawan Brighton sama Manchester City. Jadi abis itu gue tidur, soalnya gue ketiduran. Dan Liverpool ya melenggang cukup mulus lah sejauh ini dengan Arne Slot. Kalau kita lihat ya komposisi pemainnya juga masih komposisi pemain base 11 lah ya, berbeda dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh Manchester City ataupun dari Arsenal. Dan ini sangat amat konsistensi sejauh ini di Arne Slot. Cuman mungkin ada sedikit motivasi yang lebih gitu ya dari pemain-pemain Liverpool, di mana ya mungkin gua rasa Virgil van Dijk dan juga Mohamed Salah di musim ini adalah musim terakhir, sehingga mereka tuh punya semangat lebih gitu ya, karena memang kemungkinan di musim terakhir mereka pengen ngasih yang terbaik untuk Liverpool di perpisahannya. Ya bukan nggak mungkin Liverpool bisa juara di musim ini. Kalau misalkan lihat Manchester City lagi benar-benar goyang gitu ya, terutama kalah di 4 pertandingan. Sejak kapan City kalah kayak gini? Nggak pernah sama sekali gitu. Dan kalau bicara soal kansnya Arsenal ya, ngelihat Arteta dengan cara bermain yang terus-terusan seperti ini dan gak sadar-sadar kebutuhan dianya di mana, ya akan kesulitan sih menurut gue untuk bisa juara. Ya lebih realistis gue bisa bilang adalah Liverpool yang harusnya bisa juara gitu ya, ketika memang kondisi saat ini Manchester City yang lagi terseok-seok. Nah berikutnya ada tren positif yang dijalankan oleh Manchester United gitu ya. Manchester United menang 3-0 melawan Leicester di Old Trafford. Ya meskipun lawannya cuma Leicester City, cuman ini tuh adalah menunjukkan bahwa MU udah mulai step up dan mulai oke gitu ya secara permainannya. Gue bingung kenapa dia Ten Hag tidak melakukan permainan yang seperti ini. Gue gak ngerti. Cuman dengan posisi yang sorry, dengan formasi yang sama, pemain-pemain yang notabene ditempatkan di tempat yang sama oleh Mister Roy, tapi outputnya beda gitu. Tapi yang tadi gue salut adalah Mister Roy itu jadiin Amad Diallo sebagai starting 11 di sisi kanan, dan di sisi kirinya Marcus Rashford. Di babak kedua Garnacho masuk gitu ya, ganti Rashford, dan Garnacho mencetak gol gitu. Ini adalah hal yang baik. Di sini berarti menunjukkan bahwa ini yang tidak dilakukan oleh Erik Ten Hag di kepemimpinannya ya. Di beberapa pertandingan terakhirnya Rashford gak pernah diganti men, sejelek apapun gitu. Dan Amad Diallo itu jarang banget dikasih kesempatan untuk jadi starting line up. Nah ketika dijadikan starting line up, dia bermain cukup bagus gitu ya. Determinasinya ada, terus juga pace-nya juga lumayan gitu. Menurut gue work apa work rate-nya juga jauh lebih besar lah, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Marcus Rashford. Jadi menurut gua di pertandingan berikutnya MU layak sih untuk mengpiring gitu ya. Ya oke, kalau misalnya Rashfordnya tetap harus dijadikan starting 11, tapi harus digantikan di babak kedua seperti yang sekarang dilakukan ketika melawan Leicester. So ini adalah hal yang positif buat MU. Semoga ketika memang nanti Amorim datang pun juga bisa menghasilkan output yang positif gitu, sehingga bisa lebih kompetitif lagi bersama tim-tim di Big Six lainnya gitu ya. Jadi selamatlah buat kalian fansnya MU. Ini gue bingung ya, dibilang honeymoon period juga bukan, tapi ya periode perpisahan dari Nistelrooy kayaknya, karena gue nggak ngerasa Nistelrooy bisa dibawa oleh Ruben Amorim. Cuman kalau misalkan butuh sosok yang mungkin bisa di look up oleh para pemain Manchester United, Nistelrooy adalah orang yang cocok, karena memang dia adalah salah satu legendanya Manchester United juga. So ya kita lihat ya di minggu-minggu kedepannya akan seperti apa permainan dari Manchester United ini. Terus ada Tottenham kalah sama tim promosinya Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot juga di sini. Ya, Ipswich Town menang 1-2 dari Tottenham, itu luar biasa banget ya. Tottenham just being a Tottenham sih. Ini emang gak akan kemana-mana, cuman segitu-gitu aja. Ini nggak layak buat dibahas juga karena come on, Tottenham. Nah, yang terakhir untuk Premier League itu Chelsea lawan Arsenal pastinya. Ini barusan gua tonton dan permainannya jelek banget ya. Arsenal payah banget sih menurut gua. Lagi dan lagi. Lini depan Arsenal itu nggak ada sama sekali
apa namanya, gak ada sama sekali yang mampu membahayakan tim lawan gitu ya. Karena beberapa kali peluang juga iya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Sebaliknya juga Chelsea seperti itu. Ya so far permainan imbang lah ya. Meskipun kalau kita lihat gitu ya dari sisi jumlah passing dan penguasaan bola memang ada di Arsenal. Cuman Arsenal juga nggak banyak apa namanya nggak lebih banyak kreat peluang dibandingkan dengan Chelsea. Chelsea mainnya juga ya tetap jadi Chelsea seperti itu gitu, permainannya direct dan jujur agak sedikit serem ya gue ngeliat Chelsea main gitu, keras banget. Terus gue ngeliat Saisedo gila itu main kok ya biasa aja tapi kerasnya minta ampun gitu, mainnya udah kayak pemain tarkam gitu, main hajar-hajar aja gitu. Itu gue gak ngerti juga soal kepemimpinan wasit yang kayaknya agak lembek juga gitu ya. Terus juga ya banyak banget keputusan-keputusan yang gak jelas sih. Tapi ya dibalik itu juga dua-duanya emang main jelek. Satu-satu imbang ya wajar sih buat kedua tim sebenarnya, nggak mengingat ya permainan mereka dua-duanya nggak bagus. Ya inilah Arteta gak akan bawa Arsenal kemana-mana gitu. Akhirnya bisa bisa kita lihat bahwa Arsenal nggak pernah sama sekali step up gitu ya. Meskipun di dua musim terakhir cukup baik gitu ya. Dan setelah gue lihat sekarang dan gue lihat dari segala aspek yang dilakukan oleh Arteta ternyata yang nggak terlalu oke juga sih itu. Nggak ada hal yang uh, positif yang dibawa sama Arteta ke Arsenal ini. Gue merasa bahwa banyak banyak kebutuhan pemain di Arsenal tapi masih belum bisa terpenuhi oleh Arteta gitu, pendekatannya dan juga plan B-nya itu kadang suka bukan gak jalan, bahkan kadang nggak ada sama sekali, sehingga ya hasilnya seperti ini. Ya beruntung banget lah buat Chelsea ini bisa imbang sebenarnya gitu. Harusnya Arsenal bisa bisa menang sih gitu. Tapi balik lagi permasalahannya, Arsenal akan tetap sama selama memang Arteta masih nggak sadar-sadar kebutuhan tim ini tuh apa gitu ya. Jadi untuk juara di musim ini gitu masih sangat amat jauh. Untuk jadi pengganggu antara Liverpool dan Manchester City memang masih mungkin Arsenal, tapi kalau misalkan untuk jadi juara, untuk title contender lagi, gua rasa masih jauh gitu ya. Jadi ya gue sebagai fans Arsenal sedikit kecewa dengan beberapa rentetan hasil yang negatif di Arsenal gitu ya. Ya sama kayak Manchester City gitu, tapi gue nggak mau menyamakan antara Arsenal dan Manchester City sebenarnya, karena memang secara mental jauh, secara kualitas pemain di atas kertas juga jauh. Jadi ya gue akan tetap menyalahkan kesalahan Arteta sih di Arsenal yang memang sampai sekarang nggak berkembang banyak gitu. Terlebih lagi stok pemainnya juga nggak cukup bagus gitu. Kalau kalau tadi ngeliat pertandingan sama Chelsea, ya miss atau lag-nya itu masih ketahuan di mana gitu. Untuk Arsenal tuh dari pertandingan ke pertandingan lag-nya pasti tetap sama, lag-nya itu ada di lini depan, tapi itu nggak bisa diperbaharui secara cepat gitu. Kalau misalkan memang selain kayak Havertz juga siapa lu mau mau ngandelin siapa di situ? Gabriel Jesus, Gabriel Jesus udah habis lah, udah nggak bisa diharapkan lagi. Tadi juga main menggantikan Saka ya, Saka cedera kayaknya gitu. Dan ini yang bikin gue nggak tahu di pekan depan dia bisa main atau enggak. Kebetulan kan after ini tuh international break ya, mudah-mudahan meskipun dia agak sedikit cedera tapi bisa recovery. Jadi nanti after international break gue harap ya Arsenal bisa bounce back, jadi bermain lebih baik lagi gitu, lebih efektif lagi, dan bisa dapetin hasil-hasil yang positif. Untuk Chelsea ya congrats lah ini untuk mereka, poin yang realistis gitu. Dan Arsenal kehilangan 2 poin berharga. Jadi meskipun terlalu dini untuk gue bilang, kalau misalkan nanti di bursa transfer Januari nggak ada perubahan yang dilakukan sama Arteta, ya goodbye aja lah gitu. Kita nggak akan dapetin Premier League ataupun piala yang lainnya, mungkin bisa gitu, tapi ya paling piala-piala kayak FA Cup atau Carabao Cup yang memungkinkan gitu ya. Untuk piala Liga Premier League ataupun Champions League kayaknya udah goodbye aja sih buat Arteta. Nah berikutnya gue agak malas sih bahasnya karena nggak ada pertandingan yang seru lagi. Cuman kalau misalkan ngelihat
Madrid kemarin menang lawan apa sih, lawan Osasuna gitu ya, menang cukup banyak 4-0, terus juga Jude Bellingham mencetak gol kembali, dan ya fans Madrid dan banyak media udah bilang bahwa ini adalah era kebangkitan Madrid kembali gitu, karena beberapa rentetan hasil negatif yang diterima sama Madrid. Tapi ya kalau misal dibandingkan dengan Barcelona, ya tetap menurut gue belum belum bisa, untuk saat ini belum bisa ngejar level Barcelona yang saat ini gitu ya, di era Hansi Flick. Meskipun memang Barcelona belum main di apa di minggu ini karena akan melawan Real Sociedad nanti jam 3. Gue kayaknya nggak nonton juga, dan ya akan gue bahas juga. Lalu di Serie A ada Inter lawan Napoli, sama ini juga main di jam 3. Gue rasa uh, gue nggak akan nonton, cuman gue masih yakin Inter bisa menang gitu ya melawan Napoli ini, ditambah bekal kemarin melawan Arsenal dia menang 1-0, itu menyuntikkan semangat dan mentalitasnya pemain-pemain dari Inter sih pasti. Jadi ini akan menang mudah buat Inter. So segitu aja mungkin ya untuk video kali ini, dan mungkin nanti kita akan bahas lagi video preview sebelum match timnas kita Indonesia lawan Jepang gitu ya. Nanti mungkin di pertengahan minggu gue akan bikin video lagi. So thank you buat teman-teman semua, thanks for watching, sampai ketemu di episode berikutnya, bye.